nama saya Excelina Salsabila, NIM 031, kelas PE 2020I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisya Putri Firdaus, NIM 017 dari kelas Pendidikan Ekonomi 2020I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 015 dari kelas PE 2020I. Nama saya Abu Fatimah Sa'diyah, NIM 054 dari kelas PE 2020I. Halo, perkenalkan nama saya Nafajar Oyetomo Pamuji dengan NIM 056 dari kelas PE 2020I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Rianti, NIM 002 dari PE 2020I. Perkenalkan, nama saya Siti Indah Ayu Puspasari dengan NIM 037. Halo, perkenalkan, nama saya Anindita Putri Novanda. Nomor induk mahasiswa saya 3 digit terakhirnya 048. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi 2020I. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada materi pengertian pendidikan karakter. Apa sih pengertian pendidikan karakter itu? Ini dia. Teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu pengertian pendidikan karakter, baik secara umum maupun menurut para ahli, serta apa saja sih tujuan pendidikan karakter? Jika teman-teman punya pendapat tersendiri, silakan komen di bawah. Next. Untuk submateri selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pendidikan karakter yang ada di negara Indonesia. Jadi, pendidikan karakter itu sebenarnya sudah dimulai sejak zaman masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Dulunya, Bapak Soekarno itu sudah menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai upaya untuk membentuk kepribadian dan juga identitas bangsa yang dengan harapannya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter. Untuk menyongsong pendidikan karakter di negara Indonesia, ada beberapa nilai pendidikan karakter. Dan untuk selanjutnya akan saya bahas mengenai nilai-nilai tersebut dan juga contoh penerapannya. Yang pertama yaitu nilai religius. Nilai religius pastinya akan berkaitan dengan ketuhanan. Nah, adapun contoh penerapannya yaitu dengan melaksanakan kewajiban beribadah sholat 5 waktu bagi umat muslim dan ibadah lainnya bagi penganut agama lain. Nilai yang kedua yaitu jujur. Dengan bersikap jujur, kita pastinya akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, baik dari sikap kita maupun dari ucapan yang kita bicarakan. Untuk nilai yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai suatu sikap menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri kita sendiri. Contoh penerapannya yaitu dengan tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan bersama. Nilai yang keempat yaitu disiplin. Disiplin itu bisa diartikan sebagai tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan dan ketentuan yang ada. Contohnya yaitu dengan mentaati segala peraturan yang ada di sekolah, baik itu tentang cara berpakaian maupun tata tertib yang lainnya. Tidak hanya di sekolah, di kantor maupun di universitas itu juga sangat penting penerapan sikap disiplin. Untuk nilai selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Excelina. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu peduli sosial. Peduli sosial yaitu sikap atau tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain. Contohnya yaitu selalu turut membantu korban bencana alam dengan menggalangkan dana. Nilai yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu sikap atau perilaku seseorang
untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu selalu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang ia kerjakan. Selanjutnya yaitu kami akan membahas mengenai pendidikan karakter di luar negeri. Pendidikan karakter yang kami ambil yaitu dari negara Amerika Serikat. Pendidikan karakter di Amerika Serikat merupakan program nasional yang didukung oleh negara bagian dan sekolah. Ada 4 model besar yaitu 1 customized model, 2 national curriculum, 3 mini-grant, dan 4 comprehensive model. Teknik pengembangan pendidikan karakter meliputi pengembangan kultur iklim sekolah, kultur dan iklim kelas, serta penanganan individual. Selain itu, karakter yang dikembangkan ditentukan oleh sekolah. Namun demikian, secara nasional ada 10 karakter penting, seperti yang tertera ada di PPT yang kami sajikan. Perubahan karakter yang diperoleh dari pendidikan karakter di US, antara lain perubahan pengetahuan, sikap, serta perilaku yang sesuai dengan elemen pendidikan karakter, 2 penurunan tindakan yang tidak disiplin dan mengurungnya waktu hukuman, serta meningkatkan prestasi akademis siswa, dan masih banyak lagi. Asesmen pendidikan karakter US dilakukan secara kontinu, menggunakan berbagai cara dan sumber seperti survei, catatan sekolah, serta masih banyak lagi. Pemerintah pusat dan daerah pun serta orang tua memberi dukungan penuh terhadap pendidikan karakter yang ada di sekolah. Part selanjutnya adalah implementasi pendidikan karakter di Indonesia dan di luar negeri. Yang pertama, Indonesia. Aspek-aspek karakter di Indonesia, khususnya bersifat sikap, merupakan perwujudan kesadaran diri. Banyak yang sebenarnya merupakan bagian aktivitas sehari-hari manusia. Secara teoritik, aspek sikap atau ranah efektif lebih efektif jika dikembangkan melalui kebiasaan sehari-hari. Misalnya disiplin pada mahasiswa akan lebih mudah dikembangkan jika disiplin telah menjadi kebiasaan sehari-hari di kampus. Selanjutnya, di luar negeri kita mengambil contoh Amerika Serikat. Pendidikan karakter diperlukan di Amerika Serikat karena banyaknya kasus kriminal, kenakalan remaja, dan narkoba. Madison 158 mengutip hasil survei mengatakan A1998, Gallup poll found that Americans consider crime and violence, declines in ethics, moral and family values, and drug usage the issues of most concern in our society today. Amerika yang dikenal sebagai salah satu negara penganut paham kebebasan juga memiliki program pendidikan perilaku dan penanaman nilai-nilai moral yang baik kepada siswa di sekolah. Program pendidikan ini mereka sebut Positive Behavior Support atau PBS. Program ini dilakukan untuk meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan kondisi keamanan di sekolah, mengurangi masalah-masalah penyimpangan perilaku siswa, dan menciptakan budaya sekolah yang positif. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbandingan pendidikan karakter di Indonesia dan negara lain atau Amerika Serikat. Setelah mengetahui bagaimana pendidikan karakter di luar negeri, tentunya kita dapat membedakan bagaimana perbedaan dan persamaannya. Dan ternyata memang pendidikan karakter yang diterapkan di Indonesia maupun di negara lain seperti Amerika Serikat pada dasarnya itu memiliki persamaan atau pada prinsip yang sama, yaitu membentuk karakter peserta didik untuk menjadi generasi yang memiliki karakter baik. Beberapa negara mengimplementasikan pendidikan karakter melalui pembiasaan atau membentuk kebiasaan baik kepada setiap peserta didiknya. Hal tersebut ditunjukkan agar nantinya peserta didik ketika berkesempatan melakukan hal yang tidak baik, dia akan merasa gelisah karena dia tidak terbiasa melakukan hal tersebut. Seperti di Amerika Serikat menerapkan cara reward and punishment dalam proses pembelajarannya. Hal ini juga diterapkan di Indonesia. Guru dapat memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang berprestasi dan juga dapat memberikan hukuman peringatan kepada peserta didiknya yang melakukan hal yang kurang baik atau tidak baik. Seperti itu. Di sini saya akan menerangkan tentang optimalisasi pendidikan karakter di Indonesia dan di luar negeri. Optimalisasi pendidikan karakter di Indonesia dengan menerapkan yang pertama, pengintegrasian nilai dan etika pada mata pelajaran. Yang kedua, internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh semua warga sekolah. Yang ketiga, pembiasaan dan latihan.
Yang keempat, pemberian contoh dan teladan. Yang kelima, penciptaan suasana berkarakter di sekolah. Sedangkan optimalisasi pendidikan karakter di luar negeri diambil contoh dari negara Singapura. Terdapat beberapa filsafat yang ditanamkan dalam sistem pendidikan, yaitu filsafat analitik, filsafat progresivisme, eksistensialisme, rekonstruksionalisme. Pemerintah di negara ini meyakini bahwa pendidikan itu bertujuan agar generasi muda dan anak-anak dapat menghadapi masa depan di berbagai segi kehidupan. Dan juga pendidikan di negara ini sangat menyesuaikan perkembangan anak, yang artinya tahapan-tahapan peserta didik ini disesuaikan perkembangan dan mereka selalu mengalami pembentukan psikologi yang berbeda-beda. Kemudian diambil contoh dari negara Jepang. Di negara Jepang, pola pendidikan hampir sama dengan Indonesia. Walaupun begitu, yang membedakan adalah budaya Jepang yang selalu menanamkan peran yang sangat besar nilai moral atau karakter pada diri sendiri. Sehingga peserta didik selalu didorong untuk belajar dan menciptakan dalam keseimbangan dalam pendidikan. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Untuk bagian kesimpulan, yuk kita tonton video berikut ini. Materi pada hari ini. Jika teman-teman memiliki pendapat, saran, maupun kritik yang membangun untuk kami, silakan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.